pekerjaan, rumah, PR. Dengar kata itu aja mungkin udah bikin kita ingat masa-masa begadang ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada cara lain? Ada sebuah dunia di mana belajar itu selesai pas bel pulang bunyi. Yuk kita bongkar bareng-bareng sebuah ide yang jujur aja cukup radikal dan bisa jadi mengubah cara kita mandang pendidikan. Coba deh, bayangin sejenak. Bel pulang sekolah bunyi dan udah, selesai. Hari Anda benar-benar beres. Nggak ada lagi tuh beban tugas numpuk di tas. Kedengarannya kayak mimpi kan? Tapi ini bukan fantasi loh. Ini beneran terjadi di beberapa sistem pendidikan paling inovatif di dunia saat ini. Oke, tapi sebelum kita jauh-jauh ngebayangin dunia tanpa PR, kita harus adil dulu nih. Penting banget buat kita paham, kenapa sih PR itu seolah-olah jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari sekolah selama ini. Ternyata, di baliknya itu ada filosofi yang kuat banget. Buat yang pro PR, ini tuh bukan cuma soal ngerjain latihan. Anggap aja PR itu kayak nge-gym, tapi buat otak dan karakter. Katanya sih, PR itu bisa nguatin ingatan. Ngelatih kita jadi manajer waktu buat diri sendiri. Dan yang paling penting, ngebangun kemandirian. Skill yang ya kita semua tahu penting banget pas kita naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi bisa dibilang proses belajarnya itu kebagi dua. Sebagian besar materi emang disampaikan di kelas ya, ada gurunya, tapi hampir separuhnya lagi itu dilempar ke siswa buat dikerjain sendiri di rumah. Jadi ada semacam pembagian tanggung jawab yang jelas banget antara sekolah dan rumah. Oke, sekarang kita udah paham nih fondasi model yang lama. Sekarang, siap-siap, kita bakal masuk ke inti pembahasan kita, sebuah dunia yang membalik total logika tadi. Selamat datang di dunia tanpa PR. Dan inilah kuncinya. Di beberapa negara itu, PR nggak cuma dihapus gitu aja loh. Bukan, PR itu diganti sama sesuatu yang mereka percaya jauh lebih efektif. Praktik dan diskusi yang super intensif. Dan semuanya itu dilakukan selama jam sekolah. Ini benar-benar pergeseran paradigma. Coba bayangin, dari yang tadinya kita belajar sendirian di rumah, dikelilingi tumpukan buku, sekarang jadi belajar bareng-bareng di kelas. Bisa langsung nyoba, salah, terus berhasil lagi, semuanya di depan guru dan teman-teman. Fokusnya geser, bukan lagi soal ngulang-ulang materi, tapi soal penerapan. Oke, kedengarannya keren ya. Tapi praktek dan diskusi itu sebenarnya apa sih? Maksudnya gimana? Bentuknya kayak apa dalam kegiatan sekolah sehari-hari? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, ini bukan cuma waktu kosong buat ngobrol ya. Ada siklus atau ritme yang jelas banget. Pertama, guru ngasih teori, terus siswa langsung coba praktek. Nah, pas mereka lagi nyoba ini, mereka diskusi, saling bantu, kadang mungkin debat juga. Terakhir, guru masuk lagi buat ngelurusin yang salah dan mastiin semuanya paham. Siklus ini mutar terus, dan semuanya terjadi di dalam satu ruangan yang sama. Nah, inilah jurus andalan dari model ini. Umpan balik yang instan. Kalau ada siswa yang salah paham konsep, kesalahannya itu langsung dibenerin saat itu juga. Nggak perlu nunggu sehari sampai PR-nya dinilai. Jelas, proses belajarnya jadi jauh lebih cepat dan efisien kan? Masih ingat diagram yang pertama tadi? Yang kebagi dua? Nah, sekarang coba lihat yang ini. Lingkarannya penuh, 100%. Artinya apa? Semua urusan akademis, semua tugas, selesai begitu kita melangkah keluar dari gerbang sekolah. Waktu di rumah, ya sepenuhnya jadi milik siswa. Buat istirahat, buat ngejalanin hobi, buat keluarga. Ada batasan yang tegas banget antara waktu belajar dan waktu hidup. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru. Kita bakal adu kedua pendekatan ini. Tapi ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Anggap aja ini kayak ngelihat dua filosofi yang berbeda dengan prioritas yang juga beda. Lihat deh, perbandingannya kontras banget kan? Di satu sisi, kita punya model PR, belajarnya dipecah antara sekolah dan rumah, feedbacknya ketunda, dan fokus utamanya itu pengulangan. Di sisi lain, ada model praktek. Semuanya dipusatkan di sekolah, feedbacknya langsung, dan fokusnya ke penerapan di dunia nyata. Jadi, poin pentingnya apa? Nggak ada yang bisa dibilang mutlak benar atau salah di sini. Keduanya punya tujuan yang sama, bikin siswa jadi pintar, cuma caranya aja yang beda. Yang satu lewat jalan kemandirian dan latihan di rumah, yang satunya lagi lewat jalan kolaborasi dan bimbingan langsung di sekolah. Ibaratnya dua jalur pendakian yang berbeda, tapi menuju puncak gunung yang sama. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mungkin tujuan akhir dari pendidikan itu bukan cuma ngisi kepala kita dengan fakta-fakta kan, tapi justru ngajarin kita gimana cara belajar. Sebuah skill yang bakal kita pakai seumur hidup, jauh setelah kita lupa rumus-rumus di sekolah. Nah, setelah kita lihat kedua model ini, pertanyaannya sekarang saya lempar balik ke Anda. Kalau Anda lihat gaya belajar Anda sendiri, di lingkungan yang mana nih Anda merasa bakal lebih berkembang? Lingkungan yang ngedorong kemandirian di rumah, atau lingkungan yang fokus ke penerapan bareng-bareng di kelas?
Ini pertanyaan penting banget sih, terutama pas kita mikirin masa depan pendidikan.